Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pada presentasi kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaki Fatma Aulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi materi pada kali ini. Tidak lupa kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan memberi dukungan kepada kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Susanti, dengan NIM 215221-087. Yang kedua adalah Wiwin Hilmia Junaida dengan NIM 215221-090. Dan yang ketiga adalah Agustin Ferawati, NIM 215221-111. Selanjutnya, marilah kita mulai presentasi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marketing Management atau manajemen pemasaran. Menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu aktivitas, institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai guna bagi pelanggan, mitra, klien, dan masyarakat pada umumnya. Pemasaran sendiri memiliki 3 poin penting, yaitu: pertama, pemasaran mengacu pada serangkaian proses dan fungsi bisnis yang luas. Ini berarti tidak hanya mengacu pada satu bisnis, tapi berbagai macam bisnis. Yang kedua, pemasaran berusaha untuk membangun lebih dari hubungan pertukaran tunggal dengan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran didorong oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan itu sendiri. Pemasaran pada dasarnya adalah mengambil barang atau jasa yang kemudian dipasarkan dengan melibatkan sejumlah tahapan umum. Tahapan pertama sendiri terjadi jauh lebih awal dari aktivitas periklanan maupun penjualan. Tahapan pertama ini seringkali dimulai sebelum produk akhir dirancang. Kemudian tahapan kedua. Tahapan ini memerlukan pengambilan keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya perusahaan untuk menarik pelanggan. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan ini melibatkan keputusan tentang versi final dari produk dan distribusinya, penempatan harga, dan promosinya. Nah, proses berlanjut dalam metode siklus itu berdasarkan keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan nilai kepada konsumen. Dasar perencanaan pemasaran. Yang pertama, perencanaan kegiatan pemasaran melibatkan pemahaman pelanggan dan pasar secara keseluruhan. Yang kedua, memahami pelanggan, persaingan, dan perusahaan. Jika tujuan mendasar dari pemasaran adalah untuk memberikan nilai kepada konsumen, maka perusahaan harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang beberapa kelompok konsumen, terutama konsumen yang dilayaninya, konsumen yang dilayani oleh pesaingnya, dan pesaing yang mungkin dilayani di masa depan. 3. Penelitian pemasaran. Pemasar mengandalkan informasi yang diperoleh dari riset pasar untuk menjawab pertanyaan berbagai detail dan fokus. Riset pasar dapat berguna selama proses pemasaran, mulai dari mengembangkan strategi dan taktik masa depan perusahaan hingga menilai program yang ada. Yang keempat, mengembangkan penawaran pasar tertentu. Setelah perusahaan membuat keputusan pemasaran strategis yang luas, perusahaan menggunakan keputusan tersebut untuk memandu keputusan lebih lanjut tentang penawaran pasarnya. Yang kelima, segmentasi pasar. Membagi berbagai pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan variabel kunci untuk perusahaan. Basis segmentasi pasar mencakup rentang yang sangat luas, mulai dari geografis,
Dalam pengaturan bisnis ke bisnis dan industri, perusahaan terkadang menyegmentasikan pasar dengan operasi bisnis, menggunakan aktivitas internal sebagai cara untuk membedakan antara berbagai jenis pelanggan. Yang keenam, penargetan dan pemosisian. Segmen sasaran adalah segmen yang paling dapat dipuaskan oleh perusahaan, atau jika dianggap sama, segmen yang paling sesuai dengan strategi keseluruhan perusahaan, atau segmen yang paling menguntungkan di masa depan. Oke, saya lanjutkan. Yang ketujuh yaitu memberikan nilai pelanggan. Positioning memberikan fokus khusus untuk perencanaan strategis perusahaan dan membuka jalan untuk taktik keputusan tentang memberikan nilai kepada pelanggan. Keputusan taktis ini disebut secara kolektif sebagai 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama yaitu produk. Inti dari proses pemasaran adalah memberikan nilai kepada konsumen. Untuk kebanyakan orang, nilai ini terbentuk paling jelas dalam bentuk produk atau jasa tertentu yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Untuk barang-barang konsumsi mungkin tampak wajar untuk menganggap suatu produk sebagai objek nyata, seperti mobil atau secangkir kopi. Tapi dari perspektif pemasaran, objek nyata adalah bagian dari keseluruhan produk yang ditawarkan. Bagian dari apa yang dibeli pelanggan saat mereka membeli mobil atau secangkir kopi adalah inti manfaat. Contohnya yaitu inti manfaat dari secangkir kopi, yaitu untuk bangun atau untuk bertemu teman-teman, seperti nongkrong gitu. Selain manfaat, inti produk juga dilihat dari pengemasan, layanan perbaikan, dan terkadang reputasi. Banyak kedai kopi yang memahami pelanggan yang itu tidak hanya menginginkan secangkir kopi saja, tapi juga pelanggan dalam membeli kopi juga melihat tata letak, desain, dan suasana kedai kopi tersebut. Yang kedua yaitu harga. Harga yang dibayar pelanggan untuk suatu produk jelas melibatkan harga pembeliannya dalam unit moneter. Tapi dari sudut pandang pemasaran, ada lebih banyak gagasan tentang harga, seperti biaya waktu yang diinvestasikan oleh pelanggan dalam keputusan, dan biaya peluang untuk memilih satu produk di atas pilihan lain. Harga itu menempati spesial tempat di antara alat taktis pemasaran, karena satu-satunya kontrol langsung atas pendapatan yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Keputusan penetapan harga harus sesuai dengan strategi dan tujuan pemasaran perusahaan secara keseluruhan. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, ada dua strategi penetapan harga. Yang pertama yaitu skimming dan penetrasi. Skimming itu menetapkan harga tinggi dan mengharapkan untuk menangkap penjual dari segmen pasar yang lebih kecil. Perusahaan memilih untuk melakukan skim karena memiliki alasan, mungkin ingin menekankan reputasi produk yang berkualitas tinggi. Contohnya barang limited edition, barangnya hanya beberapa dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua yaitu penetrasi. Harga perusahaan rendah dan berharap untuk mendapatkan loyalitas sebanyak mungkin dari pelanggan. Jadi harganya murah, barangnya murah agar pelanggan itu dapat membeli. Jadi perusahaan itu yang penting terjual sebanyak mungkin tuh. Strategi penetapan harga yang paling tidak menghadap pasar mungkin adalah penetapan harga laba target, di mana perusahaan menetapkan tujuan laba dan harga yang sesuai. Konsep MBA dalam tindakan atau titik impas.
Titik impas mengacu pada titik di mana penjualan perusahaan sama persis dengan biayanya, yaitu titik di mana perusahaan tidak menghasilkan atau kehilangan uang. Cara menghitung volume penjualan impas sederhana dapat dihitung. Volume unit impas sama dengan rumusnya yaitu biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Yang ketiga yaitu tempat atau distribusi. Perusahaan jarang sekali memproduksi barang sendiri, membawanya ke pasar, dan menjual langsung ke konsumen akhir. Sebaliknya, perusahaan mengandalkan perantara dalam saluran distribusi pemasaran untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan kembali barang-barang mereka. Pedagang grosir dan pengecer, keduanya contoh yang paling jelas dari perantara untuk barang-barang konsumsi. Keberhasilan perusahaan penawaran di pasar seringkali sebagai bergantung pada mitra saluran ini. Yang keempat yaitu promosi. Tujuan menyeluruh di balik upaya promosi adalah untuk mencapai tujuan yang jelas dan konsisten komunikasi kepada pelanggan tentang merek dan produk dikoordinasikan dengan hati-hati di seluruh anggota saluran dan media. Mencapai tujuan sinkronisasi pesan perusahaan dan gambar dikenal sebagai komunikasi pemasaran terpadu. Perpaduan yang tepat dari alat promosi yang akan digunakan untuk perusahaan tergantung pada strategi, anggaran, dan waktu kebutuhan promosi. Alat promosi lainnya adalah promosi penjualan yang dapat berbentuk sementara diskon, kupon, atau penghargaan yang terkait dengan pembelian. Pemasaran dapat menggunakan dua jenis strategi promosi dasar. Yang pertama yaitu strategi tarik, melibatkan komunikasi langsung dengan pelanggan dan meyakinkan mereka untuk membeli atau meminta produk perusahaan. Intinya perusahaan itu mencoba menarik permintaan melalui saluran distribusi. Yang kedua yaitu pendekatan promosi strategi dorong, di mana upaya promosi dan penjualan difokuskan pada mitra saluran yang untuk memberikan insentif mereka untuk menjual lebih jauh ke bawah saluran. Akibatnya perusahaan mencoba untuk mendorong permintaan untuk produknya melalui saluran tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.